kalau yang itu Little India guys, yang di ujung situ tuh. Turunnya di Juanda. Selamat datang di Gereja Katedral Jakarta. Oliver Wiharja adalah seniman asal Jakarta yang dikenal melalui penggunaan warna yang ekspresif, kedalaman spiritual, serta kemampuan menerjemahkan tema-tema kitab suci ke dalam karya yang hangat dan mudah dihayati. Apa yang kamu lakukan ketika aku sakit, tunawisma, lapar, dan haus, tidak punya pakaian dalam penjara? Karyanya telah dikoleksi oleh gereja, institusi, serta kolektor pribadi di berbagai kota di Indonesia. Seasons of Grace menjadi kolaborasi terbarunya dengan Katedral Jakarta, melanjutkan dedikasinya menghadirkan seni yang menguatkan dan mengundang perenungan. Di katedral ini ada museumnya, namanya Museum Katedral. Dan ini Gua Maria Katedral. Halo guys, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja ya guys, amin. Sekarang gue lagi ada di gereja katedral guys, tepatnya di Gua Maria. Sembari nunggu jam 2 siang pameran Seasons of Grace by Oliver Wiharja itu di lantai 2 gereja katedral, Mezzanine nama tempatnya. Jadi pameran ini dari tanggal 29 November 2025 sampai 4 Januari 2026. Siapakah Oliver Wiharja? Nanti kita lihat sama-sama ya guys. Nah guys, sekarang udah jam 2 nih. Jadi kita mau ke atas ya guys, ke Mezzanine. Nah ini namanya Monumen Dubus guys. Jadi dulu Jenderal Dubus yang mendapatkan tanah lapangan banteng di sini untuk umat agama Katolik. Monumen Ibu Teresa dipersembahkan oleh Jamu Jogo, Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan. Lagi ada yang kawinan guys. Nih turis-turisnya lagi pada nonton. Jadi dulu banget, mungkin 15 tahun yang lalu kali ya, gue udah pernah ke lantai 2-nya, tapi nggak, sekarang direnovnya bagus sih. Dulu ya begitu deh, tapi sekarang bagus ya. Jadi kita mau ke pameran exhibition Season of Grace by Oliver Wiharja. Jadi lukisan-lukisannya itu akan dibuat kalender 2026, dan lukisan-lukisan ini udah ada kepemilikannya guys. Jadi sebelum diambil oleh orangnya, kita lihat lukisannya kayak apa aja. Pasti bagus sih. Let's go guys. Nah ini tepatnya ruang Mezzanine. Nah ini adalah Oliver Wiharja, yang akrab dipanggil Oli, adalah seorang seniman berusia 23 tahun dengan autisme. Didiagnosis pada usia 3,5 tahun. Oli mulai melukis pada usia 6 tahun sebagai bagian dari terapinya. Pada usia 16 tahun ia meraih juara pertama di Anca World Autism Festival di Vancouver 2017, sebuah tonggak awal dalam perjalanan artistiknya. Seasons of Grace, ruang sayap kiri, adalah 14 lukisan karya Oliver Wiharja yang dipilih secara khusus oleh katedral untuk kalender tahun 2026. Karena karya-karya aslinya sudah dikoleksi pribadi-pribadi, maka dibuat reproduksi khusus untuk keperluan pameran ini.
Lukisan asli ini dibuat oleh khusus Oliver untuk tema Katedral 2026, Keutuhan Alam Ciptaan. Lukisan ini dipesan oleh seseorang sebagai hadiah kejutan untuk suaminya pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Salah satu karya awal Oliver yang ditampilkan dalam pameran tunggal utamanya, Walk With Me. Lukisan ini adalah salah satu dari 14 karya yang dibuat Oliver untuk Church of the Blessed Sacrament di Singapura. Judulnya Motherhood. Dilukis berdasarkan karya Rafael Madonna. Dalam Mazmur 23 ayat 1, nyanyian Daud mengingatkan kita untuk melangkah dengan yakin tanpa rasa takut selama kita membiarkan Tuhan menuntun jalan kita. Seperti banyak orang yang menyukai hewan berbulu lembut, Oliver memiliki ketertarikan khusus pada hewan mungil seperti kucing dan anak domba. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti adalah salah satu mukjizat yang dicatat dalam keempat Injil. Pesanan sederhana namun mendalam dari kisah ini adalah bahwa semakin kita berbagi, semakin kita diberkati. Lomba karung adalah karya pesanan khusus dari sebuah perusahaan catering yang pemiliknya ingin meningkatkan kesadaran yang lebih luas tentang autisme. Inilah momen ketika Maria dari Betania membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi dan mengeringkan dengan rambutnya, sebuah tindakan penyembahan, kasih, dan pengabdian. Noah Ark adalah salah satu lukisan yang paling ia nikmati proses pembuatannya. Karya ini merupakan salah satu lukisan awal dari pameran tunggal pertama Oliver, Walk With Me 2022. Lukisan ini terinspirasi dari sebuah foto seorang pria yang dikelilingi anak-anak di Afrika. Karya ini mengingatkan kita pada kasih Yesus yang begitu besar bagi anak-anak. Kelahiran Yesus dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia setiap tahun, membawa sukacita dan suasana meriah bagi semua orang. Oliver menikmati momen Natal bersama keluarganya dan selalu merasa bersemangat setiap kali bulan Desember semakin dekat. Terlebih lagi karena Desember juga merupakan bulan ulang tahunnya. The Prodigal Son dibuat sebagai hadiah untuk Uskup Agung Suharyo sebagai ungkapan terima kasih atas pemberkatan beliau terhadap seri The Way of the Cross. Karya Oliver sebelum karya-karya tersebut dikirim ke Singapura. Seasons of Grace, pameran terbaru karya seniman Indonesia Oliver Wiharja, dibuka di Mezzanine Katedral Jakarta mulai 29 November 2025 hingga 4 Januari 2026. Pameran ini menampilkan 17 lukisan yang merefleksikan tema iman, ciptaan, dan kehadiran rahmat ilahi sepanjang perjalanan tahun liturgi. Mengisi sayap kiri mezzanine, pameran ini mempersembahkan 14 lukisan yang dipilih sebagai karya resmi untuk kalender Katedral Jakarta 2026. Setiap lukisan dipilih karena pesan khusus yang selaras dengan bulan yang diwakilinya, mengajak umat memasuki musim doa, perenungan, dan pertumbuhan rohani. Nah, di sini ada informasinya nih guys, kisah kelahiran Tuhan Yesus. Salah satu karya yang ditampilkan secara khusus menggambarkan ajaran sosial gereja kelima, Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2026, Keutuhan Alam Ciptaan. Sebuah ajakan menuju pertobatan ekologis, pelestarian lingkungan, dan komitmen untuk menyembuhkan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Di area mezzanine tengah, pengunjung dapat melihat 3 lukisan yang menggambarkan kelahiran Yesus Kristus. Karya-karya ini dipamerkan berdampingan dengan figur-figur kelahiran milik katedral, yang merupakan koleksi bersejarah setua usia katedral itu sendiri. Lukisan dan patung tersebut bersama-sama menciptakan ruang kontemplatif yang merayakan misteri inkarnasi. Di sini ada tempat berdoa juga, doa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini pipa organ dari tahun 1900. Kita keluar guys. Exhibition Season of Grace by Oliver Wiharja. Lukisan-lukisannya bagus, keren-keren, dan punya penuh makna. Ditunggu untuk
Selamat datang di Museum Katedral Jakarta. Kita masuk ya guys, tutupnya sampai jam 4. Museum Katedral diresmikan pada tanggal 28 April 1991 oleh Julius Kardinal Dharma-Atmaja, SJ. Pendirian Museum Katedral diprakasai oleh pastor kepala paroki katedral pada waktu itu, 1985 hingga 1993, yaitu almarhum Peter Rudolphus Kuris, SJ. Masuk ke dioramanya guys. Ini masuk yang pertama. Pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 22 Agustus bersama dengan perayaan 20 tahun Episkopal Kardinal Ignatius Suharyo, dilakukan syukuran pemindahan dari lokasi awal ke lokasi baru, yang merupakan gedung bekas pastoran dan sekretariat lama yang berlantai 2. Ini adalah kursi roda senior Immanuela. Zona umat bawah tanah. Kita ini nih, di ruangan ini diceritain selayang pandang sejarah umat bawah tanah. Di sini pastor Keuskupan Agung Jakarta nih guys. Jacobus Nelison, Prefek Apostolik 1 Batavia. Lambertus Prinsen, Prefek Apostolik 2 Batavia. Johannes Scholten, Prefek Apostolik 3 Batavia. Jacobus Groove, Vikaris Apostolik 1 Batavia. Petrus Maria Franker, Vikaris Apostolik 2 Batavia. Adam Karel Klesen, Vikaris Apostolik 3 Batavia. Walter Stahl, Vikaris Apostolik 4 Batavia. Edmundus Leipen, Vikaris Apostolik 5 Batavia. Antonius van Velsen, Vikaris Apostolik 6 Batavia. Petrus Wilkens, Adrianus Cacase Putra, Leo Sukoto, SJ. Julius Kardinal Dharma-Atmaja, Ignatius Kardinal Suharyo. Kita masuk ke zona koleksi katedral. Ini adalah rel komuni yang digunakan dan misa Latin tempo dulu. Ini adalah maket rencana pengembangan gedung komisi KAJ. Buku baptis pertama 28 Maret 1808. Buku catatan pernikahan pertama Petrus Johannes dan Maria Elizabeth adalah pasangan pengantin yang pertama tercatat di dalam buku tersebut dan diberkati oleh Pastor Jacobus Nelison. Di sini ada awal mula gereja katedral guys. Perancang gereja katedral guys, namanya Pater Antonius Jigmanus, SJ. Nah, ini lantai 2-nya guys. Zona masa lalu dalam pustaka. Nah, ini kita ruangan kur Cecilia, kurang lebih tahun 1952. Paduan suara Santa Cecilia didirikan pada tanggal 22 November 1865. Gila guys, itu bukunya gede banget. Buku kur kali ya. Keren-keren ya bukunya ya. Relasi Indonesia Vatikan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan resmi dimulai pada 16 Maret 1950. Dengan tabletop marmer putih, tempat air tempo dulu terbuat dari keramik. Jam grandfather clock yang berasal dari Belanda buatan abad ke-17 dengan nuansa 4 musim. Kursi malas, patung Bunda Maria dengan
dengan anak-anak Yesus tahun 1900 dari Belanda. Tempat tidur restoran tempo dulu. Pada awalnya para imam banyak menggunakan tempat tidur terbuat dari besi dengan memakai tiang penyangga untuk kelambu. Kelambu selalu digunakan sebagai pencegah penyakit malaria yang merupakan ancaman jiwa pada masa lampau, terlebih setelah bertugas di luar pulau atau dalam perjalanan jauh. Nah, di sini ada ornamen-ornamennya guys di dalam ini. Koleksi abad ke-17 sampai 19. Uskup Agung Leo Sokoto. Kursi Uskup Agung ini dihadiahkan oleh umat untuk Leo Sokoto SC. Namun kursi ini tidak pernah digunakan beliau dikarenakan model kursi ini berukiran kepala singa di kedua sisi pegangan tangan yang berkesan tegas dan berwibawa. Kursi ini memiliki gaya Victorian Gothic dan terbuat dari kayu solid jati. Monstrans Barok, Monstran Gothic. Piala dan patena Adrianus Cacaputra. Piala dan patena Claessens. Yang kanan rantai duri. Yang kiri itu lavabo. Yang kanan bejana minyak suci. Nah, itu tongkat aspergil. Nah, ini kita sekarang masuk ke zona liturgi guys. Ini namanya bireta yang topi pastor. Nah, itu solidio guys. Ini adalah pemberian dari Paus untuk penugasan Uskup Agung Metropolit di Gereja Katedral Jakarta, Adrianus Cacaputra. Memperoleh tanda kehormatan dari Paus, salah satunya adalah Pallium. Pallium ini sampai saat ini menjadi koleksi Museum Katedral Jakarta. Ini adalah Roman Casula. Ini adalah jubah yang pernah dipakai oleh Pastor Adrianus. Zona kemartiran dan relikwi. Kiri itu relikwi atau relics. Ini kayaknya sertifikat baptis deh yang dulu. Ini adalah pemberian kenangan dari Paus Paulus VI di Gereja Katedral Jakarta. Ini Paus ke-6 1970. Ini adalah siburi dibuat khusus oleh pengrajin di Tulungagung yang digunakan dalam misa yang dibawakan oleh Paus Yohanes Paulus II di Yogyakarta. Pemberian kenangan dari Paus Yohanes Paulus II di Gereja Katedral Jakarta 1989 Oktober. Dan surat ancaman yang diterima menjelang kedatangan Paus Yohanes Paulus II. Miniatur Katedral Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bangli dirangkai dari koran daur ulang, sebuah replika menakjubkan dari Gereja Katedral Jakarta yang ikonik dikerjakan dengan teliti oleh 4 warga binaan muda di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bangli di Pulau Bali yang indah. Bunda dari segala suku. Nah, ini ruangan kunjungan Paus Fransiskus guys yang tahun 2024. Pada tanggal 27 Oktober 2018 dilaksanakan soft opening disertai pemercikan air suci ke seluruh bagian dalam museum setelah misa dalam rangka 90 tahun Sumpah Pemuda dan Syukur Tahun Persatuan 2018. Pada tanggal 14 November 2018 diadakan peresmian museum melalui penandatanganan prasasti oleh Kardinal Ignatius Suharyo. Ternyata ada perangkonya juga guys. Nah, kalau yang foto-foto ini baru nih guys. Terakhir aku kesini belum ada. Kursi yang pernah didudukin Paus guys. Kursi Paus mohon tidak diduduki. Halo guys, thank you ya yang udah nonton video gue di Museum Katedral dan di Exhibition Season of Grace by Oliver Wiharja. Bagus, gurunya bagus. Thank you guys, bye bye. Ada tokoh rohaninya guys di Gereja Katedral nih, namanya Canisius.